banyaknya tidak tepat sasaran, kayak tadi siang kan banyak ibu-ibu yang demo di Desa Dukuh Subang, Ciasem. Itu gimana yang tidak Ya tepat sebenarnya sasaran? kan begini, karena sistemnya kan entry ya. Misalnya di entry dari desa mengentry ke dinas sosial, kemudian dinas sosial kabupaten mengentry ke provinsi. Ada juga yang misalnya datanya dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dengan menggunakan data 2014. Nah, dari seluruh data itu dimungkinkan ada yang meninggal. Ada orang kaya berubah jadi miskin. Ada orang miskin sudah berubah jadi kaya. Kemudian juga masing-masing membuat plat. Misalnya kabupaten memberikan jatah 20.000. Sedangkan total yang di entry misalnya ada 100.000, maka yang 80.000 itu dipotong. Dan potongnya kan kadang-kadang sadis karena orang pusing mikirin jumlah orang gitu loh. Kemudian nanti yang kabupaten kirim juga entry data ke provinsi. Misalnya yang provinsi hanya meng-ACC 30.000, yang di entry 90.000, maka biasanya dipotong begini, krak. Ketika dipotong begini bisa jadi ada kecamatan yang tidak masuk, ada desa yang tidak masuk. Nah, pola-pola seperti ini harus segera dibenahi. Kan kita sudah punya IKTP. Dari IKTP itu sebenarnya data sudah bisa dihitung dan diambil berdasarkan tadi profesi pendekatannya. Insya Allah kalau itu dilakukan, itu bisa selesai masalahnya. Dan kemudian berikan kepercayaan penuh kepada kepala desa, RT, RW, kepala dusun, aparat dan perangkat desa untuk mengambil keputusan. Yang harus dilakukan adalah pengawasan kepada mereka. Selama ini kan seolah-olah kita nggak percaya sama mereka. Mengajak pada pemerintah di semua tingkatan, baik pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan desa, untuk bersatu padu menghadapi corona. Waktu itu saya mengajak untuk melakukan isolasi secara bersama berbasis desa. Dan saya yakin bahwa itu akan mampu dilaksanakan. Kenapa? Karena keuangan kita kalau digabungkan menjadi besar. Tetapi dalam prakteknya memang kan ada tingkatan-tingkatan pemerintahan itu yang seringkali berjalannya sendiri-sendiri, tidak terkoordinasi dengan baik. Sehingga pusat melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Desa punya cara berpikir sendiri, provinsi punya cara berpikir sendiri, kabupaten punya cara berpikir sendiri, dan desa punya cara berpikir sendiri. Tetapi seluruhnya itu ke depan harus menjadi bahan evaluasi. Ketika ada bencana yang bersifat nasional dan kemudian itu harus ditangani secara bersama, lebih baik diintegrasikan pusat dan daerah dengan satu pintu, namanya Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan nanti bisa menghitung melalui yang menghitungnya Kementerian Sosial, yang menghitungnya Kementerian Desa, yang menghitungnya Kementerian Dalam Negeri, yang menghitungnya pemerintahan provinsi, dinas sosial kabupaten, kemudian kasih kesos ya, kesejahteraan sosial desa. Itu tinggal dihitung dari jumlah penduduk di setiap desa itu berapa, atau di setiap kelurahan itu berapa, kemudian berapa yang pegawai negeri, berapa yang anggota TNI Polri, kemudian berapa yang pegawai BUMN, berapa yang kategori orang kaya, itu bisa dilihat di data kependudukan, kemudian berapa yang kategori pegawai tetap di sebuah perusahaan. Sisanya itu harus mendapat perhatian. Nah, sisanya yang mendapat perhatian itu kan seluruh dana itu kan pintunya di Kementerian Keuangan. Tinggal Kementerian Keuangan transfer aja ke setiap desa. Kemudian desa mencoba mendistribusikan berdasarkan data kependudukan yang dimiliki, didampingi oleh Babinsa dan Babin Kaptimas. Kapolsek dan Ramil turun di situ, membuat berita acara dalam setiap penyerahan. Kemudian kejaksaan itu dikerahkan untuk melakukan pengawasan. Saya pikir ini akan selesai.